Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Sabrina dengan NIM 7210556. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal infrastruktur di lahan rawa. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah infrastruktur tanah gambut dan rawa. Dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Arif Nugroho Kunta, STMI. Di sini saya mereview dua jurnal di mana memiliki latar belakang. Jadi, pada review ini mengenai teknologi konstruksi pada lahan rawa di Kalimantan Selatan dan pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini sangat penting karena kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik geoteknik yang unik dan menantang. Lahan rawa dengan kondisi tanah lunak, kadar air tinggi, serta daya dukung rendah memerlukan penerapan teknologi konstruksi khusus agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif dan aman. Melalui kajian literatur sistematis ini, berbagai penelitian terdahulu dapat dikompilasi untuk memahami metode konstruksi yang paling sesuai, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan tanah rawa. Selain itu, hasil review juga menjadi dasar ilmiah bagi pengambilan keputusan teknis dan kebijakan daerah, sekaligus membantu mengurangi risiko kegagalan struktur, meningkatkan efisiensi biaya, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Dan dengan demikian, kajian ini tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil, tapi juga memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan yang memiliki kondisi tanah rawa luas dan kompleks. Next, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merangkum berbagai teknologi serta metode konstruksi yang efektif digunakan pada kondisi lahan rawa. Review ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai tantangan geoteknik dan solusi teknis yang telah diterapkan di berbagai penelitian. Next, metode pencarian literatur. Eh, pada metode pencarian literatur ini, pada jurnal teknologi konstruksi pada lahan rawa di Kalimantan Selatan, tinjauan literatur sistematis. Tahun publikasinya yaitu tahun 2025, basis datanya Google Scholar, keywordnya soft soil, lahan rawa, dan teknologi konstruksi. Jurnal kedua, pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Tahun publikasinya tahun 2024, basis data yang digunakan Google Scholar, keywordnya infrastruktur dasar, jalan dan jembatan Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dan pembangunan berkelanjutan. Next, outline selanjutnya, ringkasan jurnal. Teknologi konstruksi pada lahan rawa di Kalimantan Selatan, pinjam literatur sistematis. Penulis, tahun, dan DOI-nya telah ada di situ. Tujuannya yaitu untuk mengkaji secara sistematis berbagai penerapan teknologi konstruksi pada lahan rawa di Kalimantan Selatan, identifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi efektivitas metode teknologi. Metode yang digunakan yaitu metode Systematic Literature Review atau SLR, yaitu metode ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait teknologi konstruksi di lahan rawa Kalimantan Selatan. Data ini diperoleh dengan cara pencarian jurnal nasional dan internasional dengan kata kunci tertentu, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keaktualannya, lalu diidentifikasi pola dan efektivitas teknologi yang telah diterapkan. Terakhir, hasil tinjauannya bahwa permasalahan utama pada konstruksi lahan rawa Kalimantan Selatan yaitu rendahnya daya dukung tanah. Teknologi seperti pre-loading, PVD, geotekstil, dan pondasi tiang merupakan solusi yang paling sering diterapkan. Oke, selanjutnya pembangunan infrastruktur dasar jalan jembatan Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Penulis, tahun, dan doi-nya telah tertera di situ. Tujuannya yaitu untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembangunan infrastruktur daerah. Metodologi yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan cara datanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman untuk mengidentifikasi efektivitas, faktor pendukung, dan hambatan pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan di wilayah tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan di Kabupaten Kuburaya sudah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi masalah kendala dalam aspek pendanaan, kondisi geografis, dan kualitas pelaksanaan. Pesan selanjutnya analisis kritis, di mana diskusi integratif pada pekan 1 sampai pekan 4. Jadi pada kedua jurnal yang di-review, tantangan teknis yang diinginkan pada jurnal pertama, fokus dalam permasalahan stabilitas tanah, pemilihan teknologi konstruksi yang tepat seperti penggunaan prefabricated vertical drain atau PVD, timbunan bertahap, dan geotekstil untuk mempercepat konsolidasi tanah lunak. Sementara itu, pada jurnal kedua, fokus pada kesulitan lapangan dalam pembangunan infrastruktur dasar.
Nah, ini termasuk keterbatasan material, akses lokasi, serta pengaruh curah hujan tinggi terhadap daya dukung tanah dan pengaruh pada produktivitas pekerjaannya juga. Dari segi keterbatasan, pada jurnal pertama memiliki batasan karena sebagian besar datanya berasal dari studi literatur tanpa uji lapangan langsung, sehingga pengetahuan lagi yang diulas masih bersifat konseptual. Yang kedua, menggunakan data sekunder instansi pemerintah tanpa analisis teknis mendalam. Oke. Akhir kesimpulan kesimpulan dari jurnal teknologi keadilan di Kalimantan Selatan, tantangan besarnya terkait daya dukung tanah yang sangat rendah, settlement yang tinggi, dan kestabilan konsumsi yang sulit dijaga. Tarif ini menekankan pentingnya penerapan teknologi perbaikan tanah modern seperti PVD, geotextile reinforcement, serta metode timbun bertahap untuk mempercepat konsolidasi dan meningkatkan stabilitas tanah dasar. Pada jurnal yang kedua, ini fokus pada aspek implementasi dan manajemen proyeknya, di mana hambatannya, yaitu keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Oke, rekomendasi. Rekomendasi di lahan rawa adalah perlunya pengembangan teknologi konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanah lunak melalui riset terintegrasi antara uji laboratorium dan lapangan. Diperlukan juga inovasi material lokal dan metode stabilisasi ramah lingkungan agar lebih efisien dan berkelanjutan. Dari sisi praktik, penting untuk meningkatkan pedoman teknis serta koordinasi antar instansi guna mendukung infrastruktur yang aman dan lama-lama di wilayah rawa. Berikut ada daftar pustakanya juga. And last, thank you for listening.